malam hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita dari kitab Kejadian 23 ayat 1 sampai 20, yaitu Sarah mati dan dikuburkan. Nah, malam hari ini spesial karena kita bersama dengan Frater Revi Mardensa. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita mau buka dulu dengan doa. Kita akan mendoakan doa mohon persatuan dengan Roh Kudus. Mari kita buka dengan tanda kemenangan telah Tuhan ajarkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, cahaya dan kasih, kepadamu ku persembahkan hati, pikiran dan kehendakku, sekarang dan selamanya. Semoga aku dapat lebih peka pada wahyu dari Tuhan dan pengajaran gereja Katolik yang kudus, dan Engkaulah pemandu sempurna. Semoga hatiku senantiasa berkobar oleh kasih dari Allah dan kasih terhadap sesama. Semoga kehendakku senantiasa dengan setia meneladani kehidupan dan kebijaksanaan Allah dan penyelamatku, Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, seperti biasa kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 26. Apabila kita mengakui iman, kita mulai dengan kata-kata aku percaya atau kami percaya. Sebelum kita menguraikan kepercayaan gereja seperti yang diakui dalam syahadat, dirayakan dalam liturgi, dihayati dalam pelaksanaan perintah-perintah, dan dalam doa. Kita menanyakan kepada diri sendiri apa artinya percaya. Kepercayaan adalah jawaban manusia kepada Allah yang mewahyukan dan memberikan diri kepada manusia. Dan dengan demikian memberikan kepenuhan sinar kepada dia yang sedang mencari arti terakhir kehidupannya. Secara berturut-turut kita merenungkan pertama sekali mengenai manusia yang sedang mencari pada bab pertama. Lalu mengenai wahyu ilahi yang dengannya Allah menyongsong manusia pada bab kedua. Dan akhirnya mengenai jawaban kepercayaan pada bab ketiga. Nah, ini Katekismus Gereja Katolik nomor 26 mulai membahas tentang syahadat, tentang aku percaya. Dan ini menarik ketika dituliskan kepercayaan adalah jawaban manusia kepada Allah yang mewahyukan. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Seperti biasa ya, saya akan baca ayat yang ganjil. Nanti saya minta tolong salah satu teman di Google Meet untuk membacakan ayat yang genap. Kejadian 23 ayat 1 sampai 20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istri yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku, dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het.
Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang ada di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Serta berkata kepada Efron, dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Mahpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Malam hari ini, ya, kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita ada sharing di awal, tapi saya kira malam hari ini kita sudah mengundang seorang frater ya, ini sudah ahlinya, gitu ya. Kalau saya kan masih amatir ya, gitu. Nah, ini udah ahlinya frater Revi. Nah, saya mungkin sedikit menyampaikan CV dari frater Revi ini ya. Nah, frater Revi Martensa ST, sarjana teknik. Frater ini dulu pernah kuliah S1 di IPB ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Teknik elektro gitu ya. Nah, maka Frater ini mendapat gelar ST untuk sarjananya. Tapi setelah dari sana Frater beliau dengan keteguhan hatinya memilih untuk meninggalkan, dalam tanda kutip meninggalkan hal tersebut, dan akhirnya memilih hidup ini ya, melayani Tuhan full time dengan jiwa raga gitu kira-kira. Lalu tahun 2017 sampai sekarang beliau ada di Seminari Tinggi Fermentum, Keuskupan Bandung. Dari sejak tahun 2018 sampai sekarang beliau ada di mengikuti studi ilmu filsafat di Universitas Katolik Parahyangan. Nah, sejak tahun 2018 sampai Februari 2019, beliau adalah Kepala Sekolah Bimbingan Belajar Sahabat Fermentum. Lalu sejak Februari 2019 sampai Juni 2019, beliau adalah pendamping Bina Iman Remaja Paroki Santo Theodorus Sukawarna. Kemudian Agustus 2019 sampai Juni 2020, beliau adalah pendamping Putra Altar Paroki Santo Ignatius Cimahi. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Anton dari Paroki Cimahi, Paroki Santo Ignatius. Iya. Nah, mungkin pernah kenal Pak Anton. Tahu sejak dari Agustus 2020 sampai Juni 2021, beliau adalah pengajar Love Bible SD Santa Maria dan Santo Yusuf Baros. Wah. Lalu sejak Agustus 2021 sampai sekarang, beliau adalah pendamping missioner paroki Santo Franciscus Saverius Daya Kolot. Nah, itu sedikit tentang CV dari pembicara kita malam hari ini. Nah, tidak usah banyak bicara lagi saya langsung serahkan saja pada Frater Revi Martensa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bertus. Tadi dikatakan bahwa
saya ujungnya tuh ada ST, mungkin ada yang bingung ini ordo mana gitu ya, ST gitu. Jadi saya waktu itu ditanya mohon nama lengkap dengan gelar, nah saya ya kasih aja nama lengkap saya dengan gelar gitu. Saya tidak mengira bahwa nanti akan ditulis di sananya Frater Vivartena ST. Ya baik. Ya. Selamat malam semuanya, saudara-saudari, teman-teman. Mungkin beberapa sudah pernah ketemu, mungkin juga belum. Kalau yang sudah, semoga tidak lupa dengan saya. Kalau yang belum, salam kenal. Tadi juga ada Pak Anton dari Cimahi ya. Mungkin pernah ketemu, mungkin enggak gitu. Karena waktu itu saya memang fokus di Miss Dinar di Putra. Ya, saya sekarang frater atau calon imam untuk Keuskupan Bandung, imam diosesan, imam keuskupan. Jadi kayak kadang-kadang saya suka ditanya, frater ordonya apa? Oh, saya suka bingung ya. Ordonya apa ya saya ya gitu. Saya tidak terdaftar di ordo manapun gitu ya. Karena memang tidak semua frater dan imam itu pasti biarawan gitu ya. Ada imam yang biarawan, ada imam yang diosesan. Saya yang diosesan yang berkarya untuk keuskupan, bukan untuk lembaga atau ordo tertentu. Gitu. Jadi saya terikat kepada Keuskupan Bandung. Pimpinan saya ya Uskup Bandung, gitu, siapapun itu, uskup yang sekarang maupun para penggantinya nanti. Mungkin tidak usah panjang-panjang di situ ya. Kita langsung masuk aja ke materinya. Nanti kalau ada yang misalnya mau kenalan lebih lanjut mungkin di sesi diskusi atau mau bertanya soal hidup imamah dan sebagainya juga bisa. Bebas lah nanti mah. Kita atur-atur aja nanti. Ya, kita hari ini atau malam ini akan fokus membahas kejadian 23 1 sampai 20. Kalau saya nggak salah di minggu-minggu sebelumnya itu kan ini urutan ya pembahasannya. Jadi dari kejadian 1 barangkali ya. Kemungkinan besar tebakan saya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah di kejadian 23. Ya, betul. Oh iya, Mas Bertus, ini sebelum lanjut, saya sampai jam berapa ini waktunya? Ini baiknya sampai jam berapa gitu? Maksimal sekali mungkin 8:30, frater ya. Nanti Oke. Pemaparannya ya sampai 8:30. Pemaparannya 8:30. Nanti setelah 8:30 bisa mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab atau mungkin diskusi. Siap. Oke. Semoga nanti bisa lebih ringkas gitu ya. Jadi supaya nanti diskusinya bisa lebih lama. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan ya. Jadi dulu saya berpikir gitu ya, kitab suci itu bisa dipelajari gitu ya. Ya, studi kitab suci lah gitu dulu sebelum jadi frater gitu. Nah, semenjak jadi frater dan saya semenjak frater kan berarti salah satu yang saya pelajari adalah kitab suci di kuliah gitu ya, secara akademik gitu ya. Nah, setelah saya mempelajari kitab suci secara akademik, semakin lama saya semakin menyadari bahwa apa yang saya pahami tentang kitab suci itu ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Jadi semakin saya belajar, kok saya semakin merasa bodoh gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain juga atau saudara-saudari yang lain merasakan hal yang sama gitu ya. Mempelajari sesuatu semakin mendalam, mempelajari sesuatu kok semakin out of nowhere gitu rasanya. Semakin kok saya merasa bodoh gitu ya. Dunia ini kok rasanya luar biasa besar, atau kitab suci yang ternyata kumpulan dari kertas-kertas dan halaman-halaman itu ternyata tidak sesimpel itu gitu ya. Luar biasa. Maka kemudian kalau ada istilah studi kitab suci, itu kemudian sekarang saya jadi agak gemeter gitu ya dengernya, karena setelah saya tahu bahwa dosen-dosen kitab suci yang biasanya mengajar di kampus gitu ya secara akademik, para Romo maupun yang bukan Romo, itu ternyata orang-orang yang luar biasa. Karena mereka kalau mau studi kitab suci itu mesti belajar bahasa dulu gitu ya, bahasanya banyak, minimal belajar 4 bahasa mungkin ya, atau 5 bahkan.
1 bahasa Ibrani, 2 bahasa Yunani, 3 bahasa Latin, 4 bahasa tempat dia belajar. Kalau belajarnya di Roma berarti Italia, kalau belajarnya di Perancis mungkin jadi bahasa Perancis gitu. Dan 1 lagi biasanya bahasa Eropa modern, antara Portugis, Spanyol, Italia, Perancis. Jadi pasti orang yang belajar kitab suci itu orang yang hebat. Saya selalu meyakini itu. Nah, makanya kalau sekarang atau malam hari ini kita mengadakan sesi studi kitab suci atau scripture study itu ya, rasa-rasanya saya jadi agak jiper gitu. Kenapa? Karena kapasitas saya masih sangat jauh di bawah ahli kitab suci. Saya menyadari itu. Jadi kalau boleh mohon izin gitu ya, ya yang malam ini kita gantilah namanya jadi bukan scripture study tapi scripture sharing aja gitu, scripture sharing lah. Nah, untuk malam ini aja. Yang malam-malam berikutnya boleh gimana lagi bebas. Kan bukan saya penyelenggara ya, tapi kalau yang malam ini saya lebih merasa lebih layak untuk berbicara dalam konteks scripture sharing. Karena kalau apa yang akan saya sampaikan sekarang itu masih sangat jauh dari study. Kan study itu kan kesannya sangat apa ya, akademis tinggi gitu ya, luhur agung, kayak penelitian gitu ya, atau apa gitu ya, lebih dari sekedar belajar rasanya gitu. Maka semoga apa yang akan saya sampaikan ini ya anggap aja ini sharing lah, karena saya sudah belajar kitab suci di kuliah gitu ya. Nah, apa yang saya sudah pelajari itu saya coba bagikan kepada saudara-saudara. Oke, boleh next. Nah, ada pertanyaan satu lagi gitu ya. Kita tuh sering ketukar-tukar antara mendalami kitab suci dengan mendalami teologi. Ini memang jadi agak akademis, tapi nggak apa-apa ya. Waktu itu saya dipesenin oleh Joshua gitu ya, yang menghubungi saya. Joshua mengatakan nggak apa-apa, katanya seperti kuliah aja katanya. Oh ya udah, saya kasih agak berat sedikit gitu ya. Kita suka ketukar-tukar antara eksegese dan teologi. Eksegese itu mungkin ada yang pernah dengar ya. Eksegese itu sebuah ilmu gitu ya, disiplin ilmu yang mempelajari kitab suci secara ilmiah gitu ya. Artinya secara ilmiah itu ada bukti-bukti saintifik, ada bukti sejarah barangkali, ada teks, ada penelitian bahasa gitu ya. Seperti ada penelitian arkeologisnya juga gitu ya. Nah, itu eksegese. Jadi kita meneliti kitab suci seperti kita meneliti, kalau misalnya di fisika berarti meneliti atom misalnya gitu. Jadi kitab suci dijadikan bahan penelitian gitu. Anggap aja seperti membedah novel atau membedah kitab Sutasoma gitu misalnya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi kitab suci itu dipandang sebagai karya sastra yang harus dibedah. Ini struktur sastranya apa, bentuknya puisi dengan pola apa, ini dengan bergaya bahasa zaman mana, dari tahun berapa, dan sebagainya. Itu eksegese. Nah, sementara teologi itu lebih ke arah disiplin ilmu tentang Allah, karena teologi itu kan logos dan theos ya, berarti ilmu tentang Allah gitulah ya. Nah, berarti kita membuat atau meracik gitu ya, atau mendalami Allah dengan dasar kitab suci gitu. Makanya di tempat-tempat atau di universitas tempat orang-orang belajar kitab suci itu biasanya ada 2 pilihan. Antara mau belajar eksegese atau mau belajar teologi biblis. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau mau belajar eksegese berarti kita melihat kitab suci seperti bahan penelitian, objek penelitian gitu ya. Dilihat struktur bahasanya dan sebagainya yang tadi saya ceritakan. Kalau teologi itu kita membangun teologi tapi didasarkan pada kitab suci. Teologi biblis istilahnya. Nah, yang akan saya bawakan malam ini itu kurang lebih adalah ada sisi eksegesenya, tapi nanti di bagian akhir saya akan mengeluarkan atau merumuskan gagasan-gagasan teologisnya juga yang barangkali semoga bermanfaat untuk kehidupan iman sehari-hari kita sebagai orang Kristen. Boleh lanjut? Oke, nah
Saya akan mulai dengan overview dari sekarang kita mulai masuk ke bahasan Kejadian 23 itu ya. Saya akan mulai dengan overview. Kata dosen saya, kalau mau bahas sesuatu, itu bahas dulu hutannya, baru nanti kita lihat pohonnya. Nah, saya coba menerapkan prinsip itu gitu ya. Saya akan coba lihat, kita akan bersama-sama lihat dulu overview-nya seperti apa, kurang lebih gambaran umumnya. Next. Nah, ada satu buku sakti para ekseget, para ahli tafsir, namanya Jerome Biblical Commentary. Sebetulnya ada Jerome Biblical Commentary, ada lagi The New Jerome Biblical Commentary. Jadi ada yang versi lama dan versi baru. Nah, saya dipakai versi yang lama. Sebenarnya mirip-mirip sih isinya. Cuma karena di perpustakaan seminari itu adanya yang ini, gitu ya. Yang new juga saya ada sih, cuman nggak apa-apa lah, mirip-mirip kok, pembagiannya sama aja gitu ya. Nah, kalau menurut saya singkat JBC aja ya, supaya kita nggak terlalu panjang. Menurut JBC, kitab Kejadian itu dibagi jadi 4 bagian. 4 bagian utama ya. Yang pertama, kisah primitif, penciptaan, silsilah Adam, mungkin sudah dibahas oleh teman-teman di minggu-minggu sebelumnya. Itu adanya di bab 1 sampai bab 11. Sampai ada kisah Nabi Nuh, Menara Babel, dan sebagainya ya. Itu disebutnya sebagai kisah primitif. Lalu bagian kedua itu masuk ke bagian kisah Bapak Abraham. Jadi mulai masuk ke bagian istilahnya bagian patristik. Jadi kisah para bapak gitu ya. Nah, ada 4 bapak yang kurang lebih jadi aktor utama gitu ya nanti di kitab Kejadian ini sampai akhir. Yang pertama adalah Bapak Abraham. Yang kedua adalah Bapak Ishak dan Yakub. Bapak Ishak gitu ya, anaknya Abraham. Bapak Yakub, cucunya Abraham, dan Bapak Yusuf, cicitnya Abraham gitu. Jadi ini 4 generasi dibahas nanti di dalam kitab Kejadian. Sebelum nanti akhirnya dilanjut lagi di kitab Keluaran nantinya. Nanti tapi belakangan aja itu bahasnya supaya surprise. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu yang di bagian yang saya beri tanda merah, warna merah itu. Kisah Bapak Abraham, bagian kedua. Nah, karena ini ada di bab 23, maka ini adalah bagian akhir dari kisah dengan tokoh utama Bapak Abraham. Jadi mungkin minggu depan ini sebentar lagi udah mau beres nih episode tentang Abraham gitu ya. Akan mulai beralih ke kisah tentang anaknya yaitu si Ishak dan nanti cucunya Yakub. Gitu. Boleh next. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dicatat dulu ya, nanti bisa kita diskusikan belakang. Nah, ini masih overview lanjutan. Nah, akan kita lihat kalau dulu di SD atau di SMP itu kita belajar unsur intrinsik bacaan gitu ya. Ada ada tema, ada tokoh gitu ya, ada ya. Ini kita pakai yang sederhana aja ya, pakai alat untuk analisisnya yang sederhana aja. Cara anak SD lah gitu. Nah, kita lihat coba latarnya dulu. Kisah ini tuh latar tempatnya di wilayah Kanaan. Saya lupa itu ada di ayat berapa, disebutkan pokoknya. Di ayat kedua, nantilah kita lihat ya. Di ayat kedua disebut bahwa ini ada di tanah Kanaan, di daerah Hebron. Nah, wilayah Kanaan itu disebut-sebut sebagai wilayah tanah terjanji yang dijanjikan oleh Yahweh kepada Abraham. Pasti itu sudah dibahas di bagian awal kisah tentang Abraham, kayaknya sekitar bab 12 itu ya. Pasti sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Bahwa Allah menjanjikan beberapa hal gitu kepada Abraham. Ada tanah, ada keturunan, ya sebanyak pasir di pantai, bintang di langit, dan sebagainya. Lalu ada berkat untuk dirinya sendiri, untuk Abraham maksudnya, dan untuk keturunannya. Gitu. Nah, ini sudah di wilayah Kanaan nih tempatnya, bab ini tuh, 23 ini. Nah, sudah di wilayah terjanji berarti. Sudah sampailah dia ke wilayah Kanaan itu. Gitu ya. Lalu lanjut. Nah, ada beberapa tokoh. Yang pertama, Abraham tentu, karena dia tokoh utama. Yang kedua adalah Efron. Tadi kalau kita sudah baca kisahnya, ada yang namanya Efron. Nah, diduga Efron ini adalah pemilik tanah yang dalam tanda kutip ditaksir oleh Abraham. Maksudnya ditaksir tuh dikeceng gitu, atau kan kalau kita mau cari rumah gitu ya, kan kita naksir sama rumah mana gitu kan. Nah, si Abraham ini naksir sama tanahnya Efron. Untuk apa? Untuk dijadikan makamnya Sarah. Karena Sarah meninggal.
Nah, dan menurut Abraham tanah ini cocok untuk pemakamannya istrinya. Gitu. Nah, lalu tokoh yang ketiga adalah bangsa Het, atau disebutnya di sini orang Het ya. Itu orang Het itu katakanlah nama bangsa gitu ya. Nama bangsa yang menurut literatur kitab suci itu dikatakan diduga adalah masyarakat asli tanah Hebron waktu itu gitu. Jadi kalau sekarang di Banten itu kan masih ada masyarakat Baduy gitu kan. Nah, itu tuh masyarakat aslinya. Nah, ini orang Het itu masyarakat asli Hebron waktu itu gitu. Dan kemungkinan besar sekarang mungkin udah bercampur, jadi udah nggak jelas gitu gennya gitu ya. Bangsa Het itu ada di mana sekarang udah nggak terlalu jelas. Lanjut. Nah, lalu kita juga perlu melihat problemnya. Apa sih problemnya yang terjadi di kisah ini gitu ya, di kisah Kejadian 23 ini? Problemnya itu sederhana sebetulnya. Ini kisah yang sangat sederhana. Sarah meninggal. Sarah itu kan istrinya Abraham ya. Sarah meninggal. Tapi Abraham tidak punya tempat untuk menguburkan dia. Itu sederhana itu. Jadi kisah ini adalah kisah pencarian tanah pemakaman. Simpelnya memang begitu. Nah, kenapa dia tidak punya tanah? Nah, kita harus mengingat bahwa Abraham itu adalah tipe manusia semi-nomaden. Jadi kalau dilihat di kisah-kisah sebelumnya kan dia pindah-pindah ya. Sempat mampir di sini, mampir di sana, dan sebagainya. Lalu mampir sebentar, bikin kemah di sana, bikin mesbah, persembahkan kurban kepada Yahweh, dan sebagainya. Itu, jadi Abraham itu semi-nomaden. Maka dia tidak punya satupun tanah yang resmi punya dia gitu, secara legal gitu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Makanya bingunglah dia, ini mau dimakamkan di mana nih gitu kan. Nah, bisa aja sih dia pinjam tanah orang gitu. Masalahnya tidak bisa seperti itu karena worldview-nya orang waktu itu tidak baik untuk menguburkan menguburkan saudara di tanah orang. Itu seperti apa ya, dalam tanda kutip terhina lah gitu. Terhina sebagai manusia. Harusnya seseorang atau saudara kita itu dikuburkan di tanah kita sendiri gitu. Worldview-nya orang waktu itu. Maka Abraham mengusahakan sungguh dia bisa punya tanah secara legal untuk pemakaman istrinya. Nah, itulah yang diperjuangkan di kisah ini oleh Abraham. Next. Setelah lihat hutannya, nah kita sekarang baru masuk ke pohon-pohonnya. Kita lihat satu persatu ayat-ayatnya. Saya akan menganalisis ayatnya satu persatu. Semoga tidak membosankan. Akan coba saya bawakan secara sersan tadi kalau kata Mas Berkus, serius tapi santai, ya. Nah, kita lihat ayat yang pertama ini. Nah, di ayat pertama itu kan dikatakan Sarah hidup 127 tahun lamanya. Wah, ini kalau manusia zaman sekarang ini udah dapat jackpot ya. Orang kan biasanya harapan hidup sekarang kan ya 70 tahun gitu ya. Kalau kata Mazmur itu 70 tahun, 80 jika kuat ya. Itu pun isinya adalah susah dan derita kata Mazmur seperti itu. Ya, ini Sarah 127 tahun berarti udah dibonusin berapa tuh? Jackpot ya, udah hampir 2 kali lipatnya itu. Nah, umur Sarah ini 127 tahun itu konsisten dengan Kejadian 17 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa Sarah itu kalau nggak salah waktu mengandung Ishak itu dikatakan dia umurnya 90 tahun. Jadi ada koherensi waktu gitu ya. Waktu lahirin Ishak umur 90, waktu meninggal 127 tahun. Berarti ada jarak 37 tahun. Berarti waktu Sarah meninggal, Ishak tuh kurang lebih usianya ya sekitar 36 gitu lah ya, mungkin ya. 36, 37 lah gitu. Sekitar itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada unsur teologis sebenarnya. Dari satu ayat ini aja udah ada unsur teologis. Ternyata ingin ditekankan di situ ada keterbatasan waktu manusia di bumi ini. Nah, ada lanjutannya ini. Satu lagi. Nah, dikatakan di ayat pertama itu itulah umur Sarah, gitu kan? Ditegaskan itu ya, itu pernyataan terakhir dari ayat pertama itu kan itulah umur Sarah.
Nah, itu ada unsur teologisnya, bahwa ada unsur ketetapan Allah tentang umur gitu ya. Seakan-akan ingin ditekankan segitulah umur si Sarah gitu. Itu cuma segitu aja umur si Sarah gitu. Nah, jadi seakan-akan ada otoritas dari entah siapa gitu ya, yang menentukan umurnya si Sarah cuma segitu gitu. Meskipun kalau kita membacanya 127 tahun mah udah luar biasa gitu ya, banyak. Tapi kan seakan-akan ada tekanan bahwa umurnya dibatasi segitu. Itulah segitu umur si Sarah gitu. Ada unsur teologis bahwa Allah punya wewenang untuk menetapkan umur seseorang. Dan seseorang itu pasti punya batas waktu di dunia ini. Itu ayat pertama. Next. Ayat pertama loh ini, saudara-saudara. Ada 20 ayat nanti. Oke, lanjut ya. Ayat kedua. Di ayat yang kedua ini disebutkan bahwa kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Gitu ya. Nah, ini disebutkan kalau tadi waktunya, kalau di ayat pertama itu kan waktu atau umurnya si Sarah berapa. Nah, di ayat yang kedua ini disebutkan di mana dia meninggalnya, yaitu di Kiryat Arba, Hebron, di tanah Kanaan. Nah, apa maksud dari pernyataan itu? Ada beberapa gitu ya, ada beberapa maksud. Yang pertama, tadi yang sudah saya katakan bahwa Abraham itu ternyata sudah sampai di tujuan. Kenapa sudah sampai di tujuan? Karena Allah itu menjanjikan Abraham tanah, yaitu tanah Kanaan gitu ya. Tanah perjanjian itu tanah Kanaan, boleh dibandingkan di kisah Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Mungkin sudah dibahas. Itu isinya perikop tentang Abraham berjanji membuat perjanjian dengan Allah membuat perjanjian dengan Abraham gitu ya. Dan Allah menjanjikan salah satu janjinya itu adalah tanah gitu. Artinya Abraham itu sudah sampai di tujuan, sudah sampai di tanah yang dijanjikan oleh Allah itu gitu. Cuma belum jadi punya dia gitu. Sudah sampai tapi belum jadi punya dia gitu ya. Nah, lalu yang kedua, maksud kedua dari pernyataan itu adalah ada unsur teologis yang lain. Kalau tadi soal umur, kalau sekarang soal tempat. Jadi tempat kematian juga ternyata ada di bawah penyelenggaraan Allah. Ditentukan oleh Allah. Lu mati di mana ditentukan oleh Allah. Next. Oh, itu yang masih ada ya lanjutannya ya. Ini masih lanjutan ayat kedua. Nah, lalu disebutkan juga bahwa Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ya, itu maksudnya kematian Sarah ya. Ya, maksudnya Sarah lah gitu. Abraham meratapi dan menangisi Sarah. Gitu. Nah, apa maksud dari pernyataan itu? Ini sebenarnya punya maksud yang sangat luas ini, satu pernyataan ini. Penting sekali. Jadi waktu itu, di tradisi Abraham, di tradisi masyarakat sekitar Abraham waktu itulah ya, zaman itu kalau orang meninggal, itu ada beberapa ritual gitu ya. Yang pertama, orang meratapi. Meratapi itu jadi dia sedih gitu ya, mengungkapkan rasa sedih ditinggal oleh orang yang dicintai gitu. Nah, bisa dengan nyanyian, bisa dilihat tuh di perikop-perikop atau di ayat-ayat yang di situ. Ini nanti slide-nya boleh sih sebetulnya kalau mau dibagikan atau mau di screenshot juga boleh, nggak apa-apa. Bisa dicek di Yeremia 7 gitu ya, Amos 5 dan seterusnya. Bisa juga dengan memukul diri. Nah, itu juga terjadi di Yesaya 32, Lukas 32 itu ya. Bisa dengan memukul diri. Itu bentuk ratapan-ratapan atas seseorang yang meninggal, gitu lah katakan. Nah, selain meratapi, ritual yang kedua itu adalah menangisi. Jadi setelah dia meratap, sedih gitu ya, lalu dia kemudian menangis. Coba bandingkan Ulangan 34 ayat 8, itu Musa ditangisi 30 hari. Itu kalau saya nggak salah itu perikop Musa wafat gitu ya di atas gunung apa ya? Dia meninggalnya ya gunung itulah, saya lupa namanya. Muria atau apa ya? Muria kalau salah ya. Ya. Lalu Yakub ditangisi di Mesir selama 70 hari. Nah, menurut adat Israel, tangisan itu seharusnya berlangsung 7 hari aja, cukup gitu ya. Tapi itu adat Israel ya. Israel itu nanti baru ada sesudah Yakub berarti.
Ini Abraham nih belum jadi orang Israel ini, masih orang antah berantah dia. Ya, leluhur Israel lah gitu ya, leluhur Israel. Nah setelah menangisi, jadi sudah meratap, menangis gitu ya. Nah barulah dikuburkan gitu. Jadi ada prosesnya dulu sebelum dia dikuburkan. Dia seperti orang zaman sekarang lah ya, ada tahlilan dulu gitu kan, kalau teman-teman yang Muslim ada sholat dulu, kalau yang Katolik ada requiem dulu gitu ya. Nah, seperti itulah, ada tahapan-tahapannya lah gitu. Nah, barulah setelah itu semua selesai gitu ya, upacaranya baru dikuburkan. Nah, si Abraham ini, dia sudah melakukan 2 tahap. Jadi meratap sudah, menangis sudah, beres lah gitu. Tinggal dikuburkan jenazahnya, dan masalahnya adalah tadi yang sudah saya katakan di dalam program, di slide-slide sebelumnya, masalahnya dia tidak punya tempat untuk nguburin Sarah gitu. Jadi sudah meratap, sudah menangis, tapi aduh, nggak ada tanahnya nih. Ya, gitu kan. Jadi kayak belum beres ini, setengah jalan gitu kan, ritualnya nggak selesai. Nah, itulah maksudnya dari pernyataan itu gitu ya. Abraham meratap dan menangis. Boleh next. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Nah, di ayat yang ketiga barulah dikatakan bahwa Abraham bangkit katanya. Seperti di gambar itu, dia berdiri gitu ya. Bangkit. Nah, apa maksudnya pernyataan 2 kata itu ya? Itu penting juga, itu hanya 2 kata tapi penting itu. Itu ingin dimaksudkan bahwa seluruh ritual ratapan dan tangisan itu sudah selesai gitu ya. Kenapa sudah selesai? Karena ratapan dan tangisan menurut tradisi itu umumnya dilakukan dengan cara duduk. Jadi duduk aja gitu, duduk meratap dan menangis gitu ya, selama beberapa hari gitu ya. Saya juga nggak ngerti sih apa dia tidur atau enggak, juga saya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu, saya terus terang aja saya nggak tahu. Oh ya, saudara-saudara, saya karena tadi saya sudah jelaskan bahwa ini kan scripture sharing ya. Saya akan mengatakan tidak tahu kalau saya tidak tahu. Saya bukan tipe orang yang, saya frater, jadi saya harus bisa jawab semuanya. Enggak. Anda bisa lebih tahu daripada saya gitu ya. Kalau soal-soal seperti ini, Anda bisa lebih tahu dari saya. Jadi kalau saya nggak tahu, saya akan jawab nggak tahu. Kalau saya tahu, saya akan bagikan apa yang saya tahu. Saya nggak tahu kenapa dia, persisnya seperti apa gitu ya, ritual meratap dan menangis itu. Oke, tapi yang jelas pasti dilakukan dalam keadaan duduk. Nah, dengan ada pernyataan Abraham bangkit, itu menandakan bahwa ritualnya sudah diakhiri gitu. Jadi Abraham mengakhiri ratapan dan tangisannya. Karena dia sudah mulai sadar bahwa gue nggak punya tanah nih ternyata gitu, mau dikuburin di mana istri gue. Nah, akhirnya dia berdiri untuk memulai ritual yang ketiga, yaitu menguburkan. Nah, diawali dengan mencari tanah dulu gitu. Next. Dan saya juga nggak tahu apakah dia mungkin sudah muter-muter dulu, lihat-lihat dulu gitu ya, ke kebun mana, ke ladang mana gitu ya, ke perumahan mana gitu ya, ke kampung mana. Akhirnya ketemulah sebuah tanah yang menurut dia cocok, dan kebetulan tanah itu didiami oleh bangsa Het gitu. Next. Ayat keempat. Nah, ayat keempat ini isinya adalah pidato ya. Abraham memulai pidato di hadapan orang-orang Het. Jadi di singkat cerita, si Abraham kan mau membeli tanah gitu ya, mau pengen punya tanah gitu ya. Belum diceritakan membeli sih. Dia pengen punya tanah, ada tanahnya, kemudian dia memohon kepada yang punya tanah, tolong dong kasih tanahnya ke saya gitu. Nah, untuk memulai proses nego-nego itu kan dia harus pidato dulu ya. Gitu kan, harus membuka dulu tawar-menawarnya. Nah, ayat keempat ini adalah pembuka dari pidato Abraham di hadapan orang-orang Het waktu itu. Next. Nah, apa hal yang penting dari ayat keempat ini ya? Yang keempat ini tuh penting, yaitu dia mengatakan, atau si Abrahamnya mengatakan bahwa saya ini orang asing dan pendatang. Betul ya dikatakan di situ gitu ya. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, katanya gitu. Itu penting sekali. Karena dia menjelaskan dulu status dia di situ. Saya bukan siapa-siapa, I'm no one gitu. Mungkin hanya debu di kakimu gitu ya. Dia tidak punya tanah di sana,
dia bukan orang sana, bukan warga negara sana gitu ya kalau pakai bahasa sekarang. Sebagai pendatang, dia tidak boleh menuntut dan menggugat, kan namanya juga tamu ya. Masa tamu mau menuntut tuan rumah, gitu kan. Maka yang harus dia buat adalah dia harus memohon, gitu. Dia harus memohon, karena dia sadar bahwa dia adalah pendatang dan orang asing, gitu ya. Lalu, keinginan menguburkan Sarah, itu harus dilihat sebagai permohonan, karena dia orang asing. Harus dikabulkan dulu oleh tuan rumah. Nggak bisa sembarang dia datang tiba-tiba gitu ya ke orang-orang Het kemudian mengatakan, bro, ini istri gue meninggal nih, gue pinjam tanah lu ya, gue ngubur sini. Nggak bisa tiba-tiba seperti itu. Jadi harus datang dengan gestur orang sopan gitu ya. Bapak Ibu, saya datang kemari dengan maksud, nah begitulah. Jadi harus sopan gitu ya, harus membawakan diri dengan hati-hati dan sebagainya karena dia sadar bahwa saya bukan siapa-siapa di sini. Gitu. Lanjut, next. Nah, apa yang diminta oleh Abraham? Nah, di ayat 4 itu dituliskan dengan jelas ya. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku. Jadi yang diminta oleh Abraham adalah pekuburan milik. Apa maksudnya pekuburan milik? Jadi dia pengen supaya tanahnya itu secara legal dimiliki oleh Abraham. Gitu. Dan dijadikan tanah milik dia. Artinya bukan kuburan sewaan, bukan kuburan tumpangan, tapi kuburan milik dia. Tanahnya milik dia. Bukan milik bangsa Het. Gitu. Abraham tidak ingin menguburkan Sarah di tanah milik orang lain. Dan dengan alasan yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Tidak mungkin. Itu sangat menodai harga diri. Gitu ya. Kalau seseorang dimakamkan di tanah milik orang lain. Harus punya tanah sendiri untuk memakamkan. Jadi jelas ya, yang diminta oleh Abraham adalah milik, gitu, hak milik. Seperti kalau sekarang kan sertifikat tanah itu kan ada yang hak guna bangunan dan ada yang hak milik. Nah dia pengennya hak milik, jadi setanah-tanahnya punya dia gitu, legal, punya dia. Gitu ya. Lanjut ke ayat 5 dan 6, ini saya gabungkan karena kalau nggak salah ini jawaban dari orang Het-nya. Iya betul ya. Jadi kalau tadi ayat keempat itu Abraham membuka pembicaraan, sekarang orang Het yang menjawab gitu ya, merespon. Gitu. Nah ini ada keterangan dulu ya. Tadi sudah dijelaskan juga sih. Orang Het itu adalah penduduk asli orang Kanaan di wilayah Hebron, bangsa kuno, masyarakat pribumi gitu ya. Orang sana asli lah pribumi gitu ya, tuan rumah. Nah lalu ada kalimat tuh di ayat 6 ya. Di ayat 6 itu ada kalimat, dengarlah kepada kami Tuanku. Itu omongan dari orang Het kepada Abraham. Nah, kenapa ada kalimat itu? Nah, menurut para penafsir, itu ada kemungkinan lah ya. Ada kemungkinan kalimat itu tuh digunakan untuk basa-basi manis. Ya, untuk apa? Ya, biar enak aja lah gitu, basa-basi lah gitu ya. Ada kemungkinan begitu. Ada kemungkinan juga bahwa orang-orang Het itu yang harusnya bertindak sebagai tuan rumah justru malah merasa segan kepada Abraham. Kenapa begitu? Karena kalimat dengarlah kepada kami Tuanku itu menurut para ahli bahasa kuno itu adalah frasa atau klausa, saya nggak tahu ini frasa atau klausa ya, pokoknya pernyataan itu tuh biasanya dipakai untuk kesopanan gitu ya kepada orang yang levelnya lebih luhur atau lebih tinggi dari kita gitu ya, lebih intinya pernyataan merendahkan diri gitu lah, dengarlah kepada kami Tuanku gitu kan, sopan gitu ya. Padahal harusnya orang Het ini kan bertindak sebagai tuan rumah, Abraham tamunya gitu, tapi kebalik ini kok malah jadi mereka yang merendahkan diri gitu ya. Nah ada kemungkinan itu basa-basi gitu ya. Ada kemungkinan juga bahwa orang Het ini justru segan pada Abraham. Segannya kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Mungkin Abraham ini penuh dengan karisma dan sebagainya, atau mungkin karena dia sudah tua gitu ya. Umurnya kan sudah berapa? Berarti dia udah ratusan tahun juga tuh. Kan kalau Sarahnya 127, berarti Abraham kayaknya selisih umur mereka tuh sekitar 10 tahunan gitu ya. Jadi mungkin sekitar 130 tahun umurnya Abraham waktu itu. Gitu. Nah, dengarlah kepada kami dan Tuanku, itu tanda orang Het merendah. Gitu. Lanjut. Orang Het memberikan izin
Di situ dikatakannya gimana ya, saya juga lupa. Oh, nih. Orang Het bilang begini, Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kuburkanlah istrimu di tanah kami, katanya. Jadi dikasih izin oleh orang Het, Tuanku silakan kuburkan istrimu di tanah kami. Gak akan ada yang nolak, katanya. Gitu. Wah, luar biasa ya, baik gitu ya kesannya ya. Wah, ini Abraham kan harusnya kalau kita jadi Abraham happy ya. Wah, mudah sekali tawar-menawarnya gitu kan. Tidak perlu macam-macam, langsung dikasih gitu ya. Nah, tapi jangan senang dulu, karena di ayat berikutnya ada penjelasannya lagi. Next. Nah, ini ada pertanyaan dulu ya. Ada satu pertanyaan dulu, apakah cukup dengan izin gitu ya? Nah, jawabannya akan ditemukan di ayat berikutnya. Ayat 7-9. Abraham tidak dibutakan dengan izin dari orang Het. Kenapa tidak dibutakan? Ada lanjutannya. Nah, coba lihat di ayat 7. Ya, betul ya. Di ayat 7 itu dikatakan bahwa Abraham bangun atau bangkit, lalu sujud. Lalu kemudian Abraham mengatakan, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar dan seterusnya. Apa maksudnya dia ngomong begitu? Kan barusan udah dikasih izin. Kenapa harus nawar lagi? Kenapa harus sujud lagi? Gitu kan? Pertanyaannya itu, kenapa? Kan udah dikasih izin. Nah, ternyata Abraham ini orang yang sangat teliti ya. Dia tidak mau dibutakan dengan izin dari orang Het. Kenapa? Karena yang dia minta itu bukan izin. Kalau cuma dikasih izin, artinya si tanah itu tetap punya orang Het. Nah, dia dikasih pinjem nih, gue pinjemin tanahnya buat lu gitu ya. Seakan-akan tadi kan tawarannya baik sekali ya, padahal itu sebetulnya bukan kebaikan atau belum sesuai dengan keinginan Abraham yang ingin menguburkan Sarah di tanah milik sendiri gitu. Jadi Abraham belum puas dengan izin yang diberikan itu. Dia masih ingin lanjut lagi ke level berikutnya. Ingin dimiliki si tanah itu. Maka dia bangkit dan sujud. Nah, untuk apa Abraham bangkit dan sujud? Ini adalah cara Abraham supaya diberi hak milik atas tanah, bukan sekedar izin. Gestur dan kalimatnya adalah permohonan yang sopan, trik supaya permohonannya diterima. Jadi jangan membayangkan bahwa kitab suci itu isinya hal-hal yang baik gitu ya, suci gitu ya. Enggak ya, kesucian itu juga dibarengi dengan kecerdikan ya, makanya Yesus mengatakan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini juga Abraham juga begitu. Ini kesucian dia atau niat baik dia itu harus dibarengi dengan permohonan yang sopan gitu dari dia supaya si orang yang punya tanah ini nurut atau tersentuh gitu ya oleh si Abraham. Ini trik-trik dia gitu ya, intrik-intrik main cantik lah gitu ya. Lanjut. Masih lanjutannya. Abraham, itu salah ketik itu, bukan salah ketik, itu autocorrect itu. Abraham meminta sidang memohon kepada Efron, sidang itu ya. Sidang itu maksudnya jemaat orang-orang Het yang ada di situ. Meminta ke orang-orang supaya memohon kepada Efron memberikan hak milik kepadanya. Nah, kenapa harus si orang Het yang minta izin kepada Efron? Kenapa nggak Abraham aja langsung, Efron, kasih dong tanahnya ke gua gitu. Kenapa nggak seperti itu? Nah, ini juga bagian dari trik dia gitu. Kesopanan dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini saya mohon izin, tolong dong sampaikan kepada Pak Efron yang di sebelah sana, saya pengen tanah ini gitu. Nah, si Efron ini memang yang diduga tadi yang punya tanah gitu. Juragannya dia. Dan Abraham dengan trik-triknya itu mencoba membujuk orang-orang Het supaya memohon kepada Efron untuk memberikan tanahnya kepada dia. Gitu. Nah, apa yang dimohonkan oleh Abraham? Yang dimohonkan itu sebetulnya hanya gua Makpela di ujung ladang
Efron itu bukan lading, itu ladang harus. Dia hanya memohon gua Makpela yang ada di ujung ladang milik Efron. Jadi ini ladang gitu ya. Di ujungnya ada gua. Nah, dia tuh cuma pengen gua ini aja untuk menguburkan Sarah gitu. Yang ladangnya nggak usah gitu. Makpela itu artinya secara hurufiah atau secara harafiah ya sama aja hurufiyah harafiah. Itu artinya ganda. Saya nggak tahu maksudnya kenapa dia ganda. Mungkin guanya ganda gitu ya. Atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas artinya ganda secara literal gitu ya. Nah, dan ini ternyata bukan hanya nama guanya, tapi juga nama ladangnya gitu ya. Kalau mau dilihat di ayat 17 nanti kita lihat bahwa saya loncat dulu ke ayat 17 ya sedikit. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ah, ternyata Makpela itu bukan nama guanya saja tapi nama daerah gitu, semacam nama tempat lah. Nama wilayah gitu atau apalah nama RT atau apa gitu ya kalau sekarang. Ya gitu. Ternyata bukan hanya nama guanya tapi seperti nama tempatnya gitu ya. Nah, Abraham ingin supaya si gua ini dibeli. Itu dikatakan di situ. Dia bersedia untuk membayar gitu ya. Dibayar sama si Abraham. Saya berani bayar gitu ya. Supaya ini jadi milik saya gitu. Supaya si gua itu jadi milik saya. Gitu. Lanjut. Nah, ayat 10 sampai 11. Efron hadir dalam sidang. Didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Maksudnya apa sih gitu ya? Kok ada pernyataan itu ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba kok jadi sampai ada orang datang di pintu gerbang kota. Nah, itu sebetulnya adalah frasa yang ingin menunjukkan bahwa orang yang datang itu orang banyak gitu. Orang banyak, orang head dan banyak. Ya, anggap aja kayak rapat penduduk gitu ya. Satu kampung datang rapat kampung lah gitu ya, sidang kampung gitu. Jadi bayangkan situasinya Abraham tuh ngomong di tengah-tengah orang-orang satu kampung gitu ya. Kalau bikin dia macam-macam jadi digebukin atau gimana saya juga nggak ngerti. Tapi bisa jadi digebukin gitu ya. Nah, itu pernyataan itu ada maksudnya. Sidang yang sedang berlangsung itu adalah sidang resmi. Resmi itu maksudnya kalau biasanya di organisasi gitu kan, kalau mau DPR misalnya gitu ya, kalau mau mengesahkan undang-undang itu kan harus disetujui oleh 2/3 atau berapa persen gitu ya dari penduduk gitu ya. Nah, ini dia pernyataan ini tuh ingin mengatakan bahwa ini quorumnya udah cukup gitu lah kalau pakai istilah quorum mah gitu ya. Ya minimal jumlah orangnya udah cukup untuk mengatakan bahwa ini sidang resmi, bukan sidang abal-abal gitu. Bukan sekedar hanya pertemuan kongko belaka gitu ya. Lanjut. Efron memberikan jawaban yang sebetulnya sekilas itu melampaui keinginan Abraham. Coba dilihat di bab 11, saya bacakan. Tidak, tuanku, kata si Efron ini kepada Abraham. Dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu, katanya gitu. Jadi bukan cuma guanya aja yang dikasih, ini ladangnya juga dikasih. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu, katanya gitu kan. Luar biasa ini, secara sekilas kita menangkap bahwa ini si Efron ini dia baik sekali gitu ya. Minta guanya saja dikasih sama ladang-ladangnya gitu kan. Wah, luar biasa gitu ya, baik ya. Lanjut. Tapi ada lanjutannya ini. Nah, di ayat yang ke-12 sampai 13 itu lagi-lagi si Abraham ini teliti ya. Untuk kedua kalinya. Memang secara kuantitas itu ada tambahan lahan ya. Jadi dia minta gua, dikasih gua dan ladang gitu kan. Berarti secara kuantitas nambah ya, bukan cuma dapat guanya aja tapi dapat ladangnya juga dibonusin gitu ya. Nah, akan tetapi secara kualitas itu dia menyadari bahwa sebetulnya tidak ada penambahan kualitas. Maksudnya apa maksudnya? Pernyataan kuburkanlah istrimu yang mati itu di ayat yang 11 itu yang tadi dipakai oleh Efron itu sebetulnya menyiratkan bahwa Abraham itu hanya dikasih hak pakai, bukan hak milik. Beda ya. Hak pakai itu seperti saya punya mobil, tapi saya nggak punya mobil ya.
fraternya miskin ya. Apa ya, misalnya saya punya apa ya, yang realistis lah untuk seorang frater apa. Saya punya Alkitab gitu ya. Saya punya Alkitab nih. Nih pakai buat lu, buat baca biar lebih beriman gitu kan. Nah tapi kan kalau dengan begitu dikatakan, kalau dengan saya mengatakan seperti itu, artinya itu masih punya saya Alkitabnya. Lu pinjam dulu aja nggak apa-apa gitu maksudnya. Ya sama sih Efron juga seperti itu ya. Abraham, pakai aja tuh tanah nggak apa-apa buat nguburin istri lu gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, pakai aja tuh, sama ladang-ladangnya juga pakai lah aja nggak apa-apa, kata si Efron seperti itu. Nah, habis Abraham ini teliti ya, enggak, gue nggak akan ketipu sama orang-orang begini, itu kan kata si Abraham dalam hatinya. Mungkin ya, kalau saya jadi dia sih mungkin akan seperti itu. Lanjut. Nah, Abraham sekali lagi sujud sekali lagi. Tadi kan udah sujud dia, sekarang sujud sekali lagi untuk memohon supaya diberi hak milik, gitu ya. Dikatakan di situ dia sujud. Dia menawarkan diri untuk membayar, berapapun saya bayar lah, gitu. Saking dia pengen tanah itu untuk menjadi miliknya. Ya, lanjut. Next. Ya. Nah, dengan ngomong seperti itu, ya, dengan mengatakan bahwa berapapun saya bayar, gitu ya, dengan sudah sujud di hadapan si Efron, sebetulnya sekarang Abraham itu ada di posisi lemah ya. Kalau Anda yang seorang penawar gitu ya, punya profesi, atau misalnya Anda seorang ini ya pengacara gitu ya, dari perdebatan itu kan kita bisa membayangkan sebetulnya Abraham ini sekarang sudah di posisi lemah ya, mau diapa-apain juga dia terpaksa harus mau gitu ya. Si Efron mau ngomong apapun ya kemungkinan si Abraham harus mau gitu ya. Jadi ada di posisi lemah dia si Abraham sekarang. Ia sangat membutuhkan tanah milik dan berapapun akan ia bayar. Next. Efron bersedia memberikan tanah menjadi milik Abraham dengan harga 400 sikal perak. Di situ disebut ya, secara jelas. Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Katanya, kata si Efron ya. Nah, muncul pertanyaan ya, 400 sikal perak itu berapa ya? Nah, itu saya penasaran waktu saya cari-cari gitu ya di literatur. Kata literatur, ini saya ngopi literatur loh. Saya ngopi dari mana ini teh? Yang bagian ini teh kayaknya dari Jerome ya, dari Jerome. Saya persis ngutip dari Jerome. Dia bilangnya 400 sikal itu sulit ditentukan katanya berapa jumlahnya. Karena sudah tidak dipakai itu mata uang itu gitu. Dan susah juga menemukan buktinya gitu. Tapi kita bolehlah untuk membandingkan gitu ya. Membandingkan mata uang sikal ini mungkin pernah dipakai gitu oleh orang-orang lain atau di bagian lain dalam kitab suci. Dan memang benar, ternyata di Yeremia 32 ayat 7 atau ayat 9 gitu ya sekitar situ ya, saya lupa. Nanti boleh dicek. Itu dikisahkan bahwa Yeremia itu beli sebidang ladang dengan harga 17 sikal perak. Ya. Saya nggak tahu juga ukuran ladangnya berapa meter kali berapa meter, berapa tombak gitu ya. Tidak tahu berapa ukurannya, tapi dikatakan sebidang tanah harganya 17 sikal perak gitu. Lalu di 1 Raja-Raja 16:24 itu 6.000 sikal perak dibayar oleh Omri untuk seluruh tanah Samaria. Kalau saya nggak salah bukan tanah ya, tapi gunung ya lebih tepatnya. Untuk seluruh gunung Samaria. Nanti bisa dicek. Kalau nggak salah di situ disebut 2 talenta gitu, 2 talenta perak. Nah, 1 talenta perak itu menurut perkiraan itu sekitar 3.600 sikal. Jadi kalau 2 talenta ya sekitar 6.000, 7.000 lah gitu lah. Kurang lebih gitu ya. Tapi itu untuk satu gunung. Jadi 6.000 atau 7.000 sikal perak itu satu gunung ya. Bukan hanya untuk sebidang tanah, satu gunung. Kalau tadi mau sebidang tanah itu hanya 17 sikal perak saja gitu. Kalau menurut Yeremia. Nah, artinya apa? Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa harga sebidang tanah atau sebidang ladang dengan gua dengan harga 400 sikal itu ternyata harga yang sangat mahal ya. Logikanya gitu. Saya nggak tahu apakah di sana ada inflasi atau gimana, nggak ngerti juga. Tapi
para penafsir kemudian menyimpulkan bahwa ini kayaknya mahal nih harga 400 shikal ini gitu ya. Si Efron ini ngegetok harga gitu ke si Abraham gitu ya, karena mungkin posisinya tadi sudah lemah. Gitu. Lanjut, next. Ada lanjutannya. Nah, tapi menariknya, dengan harga 400 shikal yang harusnya mahal itu, si Efron ngomong begini, Tuanku, sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Nah, apa maksudnya dia ngomong seperti itu? Nah, si Efron ini tahu bahwa dia, maksudnya si Efron dan Abraham itu sama-sama orang kaya. Maka dengan harga 400 shikal itu, wah, nggak ada apa-apanya lah buat kita itu. Jadi kayak dia semacam apa ya, menggoda itu ya. Atau gimana gitu, kayak si Efron ini, kayak kita punya tanah yang harusnya harganya pasaran 100 juta gitu, dijual oleh 1 miliar oleh seseorang gitu ya. Kemudian orang itu bilang, bro, 1 miliar mah nggak ada apa-apanya lah buat kita gitu kan, sama-sama orang kaya lah kita, udah nggak apa-apa lah gitu. Nah, itulah kurang lebih maksudnya si Efron ngomong begitu gitu. Si Efron seakan ingin menunjukkan bahwa ini murah gitu. Buat kita mah ini murah lah gitu. Padahal sebetulnya mah mahal gitu. 400 shikal itu mahal sebetulnya. Gitu. Dan oh ya, Abraham itu harus diketahui, Abraham itu punya banyak ternak ya. Jadi pernah lah dikisahkan, saya lupa persisnya di mana. Beberapa kali itu dikatakan bahwa Abraham itu punya ternak banyak, punya banyak pegawai gitu ya. Intinya dia orang kaya lah gitu. Memang orang kaya sih si Abraham. Next. Lalu masuk ke ayat 16. Ya, nampaknya penjelasan saya cukup waktunya ya. Oke. Ayat 16. Nah, dikatakan di situ Abraham setuju ya. Hebat sekali Abraham ini ya, meskipun diketok dengan harga 400 shikal, tapi dia setuju dengan harga itu. Kenapa dia setuju? Itu adalah tanda keseriusan dia untuk membeli tanah itu dan untuk menjaga harga dirinya dan harga diri Sarah di hadapan sidang. Ya kebayang ya kalau nawar gitu kan, udah mah dia butuh, udah mah dia bukan siapa-siapa di sana gitu kan, bukan warga negara, pendatang, dikasih tanah juga udah syukur gitu ya. Karena kan kebayangnya waktu itu kan sistem kemasyarakatannya belum seperti sekarang ya, belum ada negara demokrasi gitu ya, di mana setiap orang bisa punya tanah dimanapun gitu kan, asal punya duitnya, asal secara legal diurus gitu ya, setiap orang boleh. Saya yang orang Tasik gitu, misalnya saya dari Tasik ya, saya orang Tasik boleh saya beli tanah di mana ya, di Manado gitu misalnya, yang beda pulau gitu ya, asal bener aja proses transaksinya gitu kan. Tidak ada larangan bahwa saya nggak boleh punya tanah di tempat orang gitu kan, tidak ada ya. Nah zaman dulu mah belum begitu zamannya. Jadi kalau zaman dulu kan secara geografis orang-orang masih ngumpul, jadi satu bangsa ngumpul dan setiap bangsa punya tanahnya masing-masing. Nah sementara ini si Abraham udah mah bukan orang sana gitu ya, tiba-tiba masuk ke kampung itu minta tanah lagi gitu kan, mau dikasih harga masih nawar juga. Nah gitulah gampangnya mah gitu. Lanjut. Nah lalu dikatakan di ayat 16 itu kan si Abraham melunasi ya, ditimbang peraknya bahkan di depan sidang itu kalau nggak salah, ditimbang ya supaya ada saksi gitu bahwa ini loh duitnya pas gitu, nggak kurang nggak lebih, ditimbang di depan banyak orang itu. Dilunasilah tanah itu menjadi miliknya secara sah, bukan dihadiahkan. Itu pernyataan yang penting ya, menjadi miliknya yang sah dan bukan dihadiahkan, bukan dihibahkan, bukan dikasih. Itu dia bayar gitu ya dengan harga yang disepakati, bahkan meskipun mahal juga dibayar semuanya. Next. 17 sampai 18. Apa maksudnya dia, apa maksudnya pernyataan yang tadi gitu ya? Ingin menegaskan bahwa tanah itu sekarang sudah sah milik Abraham. Tidak hanya gua, tidak hanya ladang, tetapi tanah sampai ke tepi-tepinya ditegaskan di situ. Ada sampai ke tepi-tepinya ya disebut ya. Di ayat 17 itu loh. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana,
serta segala pohon di ladang itu sampai pohon-pohonnya gitu ya, pohon singkong, pohon jati, apapun lah yang ada di sana dikasih semuanya. Bahkan sampai ke tepi-tepinya, gitu ya, seluruh tanah di situ sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian, bukan tanah pinjaman, bukan tanah pakai aja, sekedar dikasih hak pakai, bukan. Tapi dibeli menjadi miliknya di hadapan Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Lagi-lagi disebut lagi tuh si pintu gerbang kota itu. Ingin mengatakan bahwa di depan seluruh kampung, gitu, seisi kampung dinyatakan bahwa tanah ini sekarang menjadi tanah milik Abraham. Sah. Gitu. Seluruh wilayah Makpela menjadi milik Abraham. Next. 19-20. Ini ayat yang terakhir ya. Abraham menyelesaikan tahap terakhir. Tadi kita ingat-ingat lagi, tahapannya kan ada 3 ya kalau orang meninggal. Yang pertama meratap, yang kedua menangis, yang ketiga menguburkan. Karena yang meratap dan menangis tadi sudah selesai, dan sekarang sudah ada tanahnya, sudah jadi milik dia, sah, maka dia bisa menyelesaikan tahap yang terakhir, yaitu menguburkan istri. Next. Penguburan dilakukan di tanah miliknya sendiri, bukan tanah punya orang lain, bukan tanah pinjaman, tapi tanah belian, tanah milik sendiri. Next. Nah, nantinya seluruh keluarga Abraham itu akan dikuburkan di tanah ini, tapi ini akan dibahas nanti harusnya. Nanti boleh dicek ya, Kejadian 25 ayat 9-10 itu dikatakan bahwa Abraham nanti meninggal, wafat gitu ya, lalu dikuburkan di tanah itu, di tanah yang sudah dibeli itu. Ishak, Ribka, Lea, dan Yakub itu juga nanti akan dikuburkan di sana. Kalau boleh dicek nanti di Kejadian 41, 29-32. Jadi Abrahamnya sendiri dikuburkan di sana, jadi tidak hanya Sarah yang dikuburkan di sana, tapi Abraham juga dikubur di sana, dan anak cucunya juga dikuburkan di sana, di tanah milik keluarga Abraham. Sah. Lanjut. Nah, karena sudah di ayat terakhir gitu ya, kita akhirnya ya kita simpulkanlah daripada nanti pembicaraan ini jadi ngelantur kemana-mana ya. Kita sudah putar-putar tadi setiap ayat dibahas, mulai dari asal-usul nama Makpela, lalu 400 sikal perak, lalu Abraham sujud, berdiri, dan sebagainya. Sekarang kita simpulkan apa maksud dari perikop ini gitu ya. Yang pertama, kisah ini itu terkait dengan janji Allah kepada Abraham tentang tanah. Boleh dicek di 17 ayat 8. Kejadiannya itu maksudnya. Sebidang tanah ini yang dibeli oleh Abraham ini, ya tanah Makpela ini, boleh dikatakan ini saya pinjam bahasanya Jerome ya. First installment-nya kepemilikan Abraham atas tanah Kanaan gitu. Kan Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham di bab-bab sebelumnya. Nah, inilah first installment-nya gitu. Ini tanah pertama yang dimiliki oleh Abraham di wilayah Kanaan. Itu. Jadi ini stepping stone ini perikop ini penting sekali. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa inilah tanah pertama yang dimiliki oleh Abraham secara resmi. Tanpa hadiah gitu ya, pokoknya tanpa hal-hal yang ya pokoknya intinya dikasih lah gitu ya. Dikasih secara resmi, dibayar gitu. Jadi inilah permulaan kepemilikan Abraham atas tanah Kanaan secara resmi. Dan di sini sebetulnya ada kontras antara kepemilikan tanah yang kecil secara manusiawi dan kepemilikan tanah yang besar secara ilahi. Nah, ini kan memang di sini baru diceritakan bahwa si Abraham ini memiliki tanah dengan perjanjian manusiawi gitu ya, dan baru kecil gitu tanahnya. Tapi nanti ada saatnya Allah akan memberikan tanah Kanaan seluruhnya gitu ya, secara ilahi gitu.
Kurang lebih maksudnya seperti itu. Lalu butir yang kedua, simpulan yang kedua. Pembelian tanah ini adalah penggenapan, atau boleh lebih tepatnya awal dari penggenapan janji Allah kepada Abraham. Karena tadi kan dikatakan first installment ya. Awal dari penggenapan janji Allah kepada Abraham tentang tanah. Istrinya tidak dikuburkan di tanah orang lain, tetapi dikuburkan di tanah Abraham sendiri, di Kanaan. Ada keterangannya di sana. Sebelumnya janji ini memang belum terpenuhi selama Sarah hidup. Janji tentang tanah ini memang belum dipenuhi. Kan Allah berjanji mau ngasih tanah Kanaan gitu ya. Tapi selama Sarah hidup itu memang janji ini kok tidak terpenuhi, tidak kunjung terpenuhi. Kok seakan-akan jadinya jadi harapan palsu gitu ya. Jadi harapan kosong. Nah, boleh dibaca di Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13 itu nyebut bahwa Sarah itu hidup sebagai orang yang tidak punya tanah. Di situ disebut. Kalau saya nggak salah, kalimatnya seperti itu. Nanti bisa dicek. Lalu memang muncul dilema gitu ya. Apakah Allah tidak tepat janji? Nah, ternyata kisah ini menjawab tidak. Allah menggenapi janjinya. Itu harusnya nya besar, saya salah. Allah menggenapi janjinya, janji Allah maksudnya. Jadi Allah itu tidak memberi harapan kosong ya. Ini kisah ini penting sekali karena tadi pertama ini adalah first installment-nya tanah Kanaan kepada Abraham. Dua, di sini dibuktikan bahwa Allah memenuhi janjinya, memberikan tanah kepada Abraham secara resmi. Lanjut. Yang ketiga, nah ada unsur eskatologis di sini. Eskatologis itu eskaton itu artinya zaman akhir gitu ya. Akhir zaman. Atau ya pokoknya intinya gini, di teologi itu ada satu cabang namanya eskatologi. Eskatologi itu adalah cabang teologi yang bicara soal akhir zaman, kehidupan setelah kematian, pokoknya yang abstrak-abstrak itulah yang kita belum pernah lalui semualah itu dibahas di eskatologi. Nah, di perikop ini ada unsur teologis eskatologis. Apa unsur eskatologisnya? Perikop ini menunjukkan bahwa janji Allah itu ternyata tidak hanya perkara di dunia ini saja, tetapi jauh melampaui kehidupan kita yang sekarang. Sarah meninggal di dunia dan memasuki tanah terjanji dari Allah. Artinya apa? Apa yang belum didapat di dunia ini, Sarah selama hidup tidak mendapatkan janji itu, akan dilengkapi Allah pada kehidupan setelah kematian. Terbukti secara simbolis ditunjukkan dengan Sarah dikuburkan di tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Ada unsur eskatologis bahwa kalau selama hidup ini kita tidak mendapatkan janji itu, jangan kecil hati, karena janji Allah itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan kita yang sekarang, tapi jauh melampaui itu. Di kehidupan yang berikutnya lah akan dipenuhi. Gitu. Jangan khawatir. Gitu. Luar biasa, perikop ini penting ternyata. Tidak hanya sekedar soal cerita Abraham tawar-menawar dengan orang Het gitu ya. Tapi ada unsur eskatologisnya juga ternyata. Yang keempat. Terakhir ini kalau saya nggak salah. Atau ada yang kelima ya, saya juga lupa. Nah, yang keempat lah pokoknya. Nah, harus kita sadari gitu ya, dari cerita ini, kita tahu bahwa ternyata janji Allah itu ternyata tidak sekonyong-konyong terpenuhi ya. Buktinya Abraham tuh susah payah ini sampai bisa dapat tanah gitu ya. Harus berdebat dulu, harus berulang kali bangkit dan sujud gitu ya. Harus memohon-mohon, bahkan digetok harga gitu ya. Ternyata tidak terpenuhi sekonyong-konyong gitu. Tapi melalui perjuangan yang berat di dunia. Lewat tawar-menawar yang alot gitu ya. Jadi waktu saya ngetik alot terus oleh si Microsoft PowerPoint ini dibetulin jadi alot gitu ya. Banyak, ya memang sih tawar-menawarnya juga alot dan alot gitu ya. Alot dan alot. Alot jadi ya maksudnya susah gitu dan banyak gitu ya. Tadi sampai nawar 3 kali kalau saya nggak salah yang itu ya. Kalau saya nggak salah itu dia nawarnya itu sampai 3 kali gitu ya. Sujud gitu ya, Tuanku gitu kan, terus
sujud lagi, Tuanku, itu sampai beberapa kali lah, saya lupa tadi berapa kali. Out lah pokoknya gitu ya. Perlu kecerdikan, perlu ketegasan, dan perlu keberanian. Gitu. Begitulah cara kerja Allah, ya. Jadi Allah itu ternyata tidak memberikan sesuatu itu seperti kepada anak kecil gitu ya. Kita tuh tidak dianggap seperti anak kecil yang hanya diberi sesuatu gitu kan. Enggak ya. Ternyata tidak seperti itu. Janji itu dipenuhi dengan perjuangan, dengan memancing kita untuk berjuang. Sama seperti seorang konselor yang melatih kliennya untuk mandiri dan kuat. Saya kalau dalam kesempatan boleh berbicara itu biasanya suka pakai analogi ini. Kalau Anda di antara Anda yang punya background psikologi pasti ngerti bahwa seorang konselor itu tugasnya bukan menyelesaikan masalah kliennya. Bukan itu. Karena konselor itu tugasnya adalah membantu si klien untuk menjadi kuat dan mandiri sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan menyelesaikan masalah si konselor, bukan menyelesaikan masalah si kliennya. Masalah si klien itu harus diselesaikan oleh dirinya sendiri, bukan oleh konselor. Konselor hanya mendengarkan, memberikan wawasan, membuka pikiran, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh konselor. Bukan membuat si klien menjadi tergantung sama dia. Jadi kalau ada masalah, apa-apa lari sama si konselor. Enggak, bukan seperti itu. Justru syukur kalau misalnya dalam satu kali konsultasi si kliennya nggak pernah balik lagi. Ya memang ada dua kemungkinan sih, dia nggak pernah balik lagi, mungkin karena si konselornya nggak enak gitu ya konsultasinya, atau dia sudah menemukan solusinya gitu, dia sudah menjadi kuat sehingga tidak perlu bantuan konselor lagi. Gitu. Sama dokter juga seperti itu. Kalau pasien datang cuma sekali, ya bersyukur aja, karena mungkin dia sudah sembuh, dia sudah bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Nah Allah juga seperti itu. Allah itu tidak ingin memposisikan diri sebagai konselor yang memanjakan, yang membuat manusia itu menjadi tergantung terus sama dia. Enggak. Tapi justru Allah itu memancing supaya manusia itu semakin terus kuat, semakin mandiri, semakin independen gitu ya. Tapi secara bertahap tentunya gitu. Lewat proses kehidupan. Supaya kita menjadi kuat dari hari ke hari. Bertumbuh dari hari ke hari. Dan itu yang terjadi pada Abraham. Next. Oh iya, itu berarti 4 ya kesimpulannya. Saya kira 5. Oh ini referensi yang saya gunakan ya, ada itu tadi yang utama sih dari Jerome Biblical Commentary, kemudian ada New Jerome Biblical Commentary, ada buku tafsir Alkitab dari Walter, dan ada tafsir Alkitab dari Yayasan Komunikasi Edukasi. Ya sebetulnya sih literaturnya banyak sekali ya. Cuma yang saya sanggup pakai dalam persiapan untuk materi ini ya 4 buku ini gitu. Ya. Begitu kurang lebih yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan gitu, saya tidak setuju, Frater. Silakan disampaikan. Nggak apa-apa, santai saja. Tadi lagi-lagi saya katakan bahwa saya itu bukan tipe orang yang kalau misalnya saya nggak tahu atau saya salah, kemudian saya mencoba membela diri demi harga diri gitu. Enggak, kalau saya nggak tahu, saya jawab aja nggak tahu gitu. Kalau saya salah ya saya jawab salah juga gitu. Jadi silakan kita diskusi atau sharing gitu ya, boleh. Terima kasih. Terima kasih luar biasa kepada Frater Revi. Wah, luar biasa ya malam hari ini. Saya izin stop present ya untuk mungkin teman-teman di rumah bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wah, luar biasa, suatu pencerahan yang luar biasa pada malam hari ini. Salah satu pencerahannya adalah mungkin bukan scripture study ya, scripture sharing gitu ya. Itu lebih tepat mungkin. Iya, tapi itu menggambarkan acara ini juga Frater. Jangan diganti gara-gara saya. Ya. Terima kasih. Jangan live dulu, kita masih sesi tanya jawab. Jadi kita masih bisa sharing, kita masih bisa tanya jawab mengenai malam hari ini kepada Frater Revi ya. Luar biasa.
saya juga bersyukur waktu itu sempat memang Jerome Biblical Commentary ini salah satu buku sakti gitu, frater ya, dalam menafsirkan kitab suci memang. Karena maka itu dari saya juga cukup bersyukur bahwa waktu itu pernah diberikan oleh Pastor Atmo kalau nggak salah. Pastor Atmo buku ini dalam bentuk PDF gitu, Jerome Biblical Commentary, karena memang sangat bagus dari sisi penemuan arkeologi, terus pembedahan bentuk narasinya, bentuk kisahnya, seperti itu. Luar biasa. Monggo silakan kalau mungkin dari teman-teman Google Meet ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi mengenai kejadian 23 ini kepada Frater Revi, atau mungkin tadi Frater Revi juga membukakan bahwa ini ya, yang bertanya tentang kehidupan Frater itu juga mungkin boleh, Frater. Oh iya, boleh. Sebetulnya ini tidak terbatas hanya soal ini, tapi bolehlah bertanya apapun juga. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, silakan. Maka dari itu monggo silakan. Terbuka. Ya. Ada yang mau bertanya mungkin langsung ke mikrofon. Kalau malu-malu mungkin ada yang mau bertanya lewat chat juga boleh. Monggo silakan. Halo Bert, langganan ya. Halo Frater Revi, shalom. Shalom. Ini, waduh keren banget ini ya. Kita kayak balik lagi ke kampus nih Bert. Jadi ada kejadian 23 ini ada negosiasinya ya. Berarti kita belajar ekonominya juga nih, jual beli. Betul, terus kemudian juga ada sidangnya aja, ada hukumnya juga, kita belajar hukumnya. Iya, ini lengkap ini. Iya, ini udah meratapi, menangisi, kita ada psikologinya juga nih. Iya, lengkap. Lengkap, ini jadi mau sharing aja sih, mau sharing sama tanya lah tersatu. Mau sharing terkait mungkin yang ini ya Frater ya, apa namanya yang gua Makapela ya? Atau daerah Makpela, ya itu sebetulnya nama daerah sih. Akhirnya nama disimpulkan itu nama daerah. Dia yang artinya double ya tadi ya, double. Kalau saya lihat saya cari-cari sih penafsirannya, jadi saya lihat di Google tuh ada yang bilang dia double cave dari rabbinical ya, literatur, ada juga yang bilang couple ya. Kalau saya baca di ayat selanjutnya dan setelahnya dan kemudian lagi, kayaknya kalau dari saya sendiri ya mau sharingkan, itu cocoknya ke couple ya, karena udah di slide-nya juga ditunjukkan sama Frater nih, kalau Abraham dikuburkan di kemudian hari bersama dengan Sarah di Makpela, kemudian anaknya Abraham yaitu Ishak dengan siapa ya, lupa, Ribka dikuburkannya ya, betul. juga di Makpela. Dan juga yang menariknya di sini disebutkan Lea yang dikuburkan, bukan Rahelnya dari anaknya si Ishak yaitu Yakub. Malah kalau saya baca itu di ayat kemudiannya itu si Lea ini, Rahel ini yang cantik dan matanya berseri ini dikuburkan di pinggir jalan Efrata. Di pinggir jalan, di sisi ya, di sisi jalan Efrata. Tapi kalau saya mengasumsikannya di pinggir jalan, nggak apa-apa ya. Tapi cuma Lea yang dikuburkan bersama dengan di kuburannya. Artinya saya nangkepnya sini, saya simpulkan ya, kalau memang untuk perkawinan di mata Tuhan ini yang pertama kali ya, seperti Abraham dengan Sarah, kemudian juga Ishak dengan Ribka, kemudian juga kan Yakub, anaknya ini Yakub kan dia lebih mencintai Rahel, tapi dia pernikahan pertama itu dengan Lea. Jadi di mata Tuhan itu yang dianggap, kalau saya nangkapnya di mata Tuhan itu tetap yang pertama itu si Yakub dengan Lea gitu. Walaupun Lea ya dia dianggapnya seperti istri kedua ya. Rahelnya lebih cantik soalnya. Itu yang mau saya sharingkan sih. Cuma ya pasti mungkin teman-teman lain banyak tafsirannya juga. Yang menurut saya menarik ini, jadi saya bertanya-tanya. Saya orangnya suka bertanya nih, Frater. Jadi saya bertanya itu pertama, ini kan Sarah itu matinya di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Kanaan kan luas ya. Kanaan itu pada saat itu tuh dia di dalamnya tuh ada
Bethlehem, ada En-Gedi, ada kota-kota Gerar, banyak kotanya ya. Tapi kenapa ya? Kenapa harus di Hebron ya? Itu yang jadi saya bertanya-tanya gitu. Kenapa? Dan juga di sini disebutkan di Kiryat Arba. Kiryat Arba ini kalau menurut saya legend sih ini. Ini lokasi legend. Kenapa lokasi legend? Soalnya Kiryat Arba itu kalau nggak salah Kiryat itu artinya kota ya. Arba itu kalau nggak salah dia itu seingat saya itu dia Giant ya. Giant tuh jadi kayak orang yang besar ya. Dia itu bapaknya anak kalau nggak salah. Anak itu orang yang bertubuh besar gitu ya, kayak ini ya, kayak apa yang dilawan ini sama Daud, lupa lagi namanya. Ya pokoknya orang yang tinggi badannya besar lah ya. Nah, Goliat, dia semacam Goliat ya. Nah, Ya, di Kiryat Arba ini Goliat. juga ketika dia kalau nggak salah Yosua sama Kaleb ya. Dia Kaleb malah yang berusaha untuk menyingkirkan orang-orang besar bertubuh besar ini di sana ya. Yang jadi pertanyaan saya itu yang pertama itu yang tadi ya, kenapa kok harusnya di Hebron gitu? Kanaan kan luas ya. Pernah ada pertanyaan gitu. Saya menarik soalnya menurut saya ini, kenapa Tuhan itu menaruh kota wilayah daerah yang namanya Hebron di tanah Kanaan? Kenapa enggak di situ yaitu En-Gedi di tanah Kanaan atau di Yerusalem di tanah Kanaan? Karena pada saya lihat di peta yaitu Yerusalem masuk bagian Kanaan juga. Gerar juga masuk bagian Kanaan juga di petanya ya kalau saya di Google ya. Cuma nggak tahu ya itu benar apa enggak. Cuma saya lihat menarik gitu. Kenapa harus Hebron dan juga kenapa harus yaitu tadi di Kiryat Arba. Itu sih yang menurut saya kenapa ya Tuhan kok menaruh tulisannya itu di situ. Apakah ada maksud? Mungkin teman-teman yang lain tahu kali ya. Saya sih nggak tahu, makanya saya bertanya gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa harus di Kiryat Arba gitu? Padahal di situ tuh masa depannya itu banyak penjahat-penjahat lah yang tadi bertubuh besar ya, yang mau diusir sama Yosua dan Kaleb ini. Nah, paling itu aja pertanyaannya. Mungkin maksud saya bukan ini sih, bukan menguji atau apa, cuma pengen sharing aja biar teman-teman juga jadi kayak, nih Tuhan nih kok keren banget gitu, kok dia menempatkan kata-kata itu tidak sembarangan di dalam firman-Nya. Terima kasih. Ini langsung saya jawab atau gimana? Langsung aja. Langsung jawab, brother. Monggo. Oke. Nah, waktu saya bikin materi ini, kalau membahas atau ini kan sebetulnya kan bagian dari penafsiran kitab suci ya. Nah, kalau saya sedang menafsir kitab suci, itu biasanya saya mengumpulkan beberapa pertanyaan kunci yang secara spontan waktu saya baca itu menarik gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan kunci yang waktu saya nyusun materi ini itu saya tulis gitu, saya catat. Salah satunya adalah yang tadi ditanyakan oleh saudara Abraham itu. Kenapa harus di Kiryat Arba? Atau pertanyaan saya waktu itu lebih simpel lagi gitu ya. Kiryat Arba itu artinya apa dan apa istimewanya gitu. Nah, waktu saya cari arti dari Kiryat Arba itu saya ketemu yang sama persis dengan yang tadi Abraham katakan. Tapi kemudian apa istimewanya gitu ya? Apa istimewanya si kota ini? Nah, kemudian saya coba cari-cari gitu ya. Terutama di buku-buku tafsir. Saya cari di Jerome itu tidak ada. Hanya disebutkan bahwa Kiryat Arba itu ada di Hebron di Kanaan. Jadi artinya gini, ingin dijelaskan bahwa Kiryat Arba itu adalah sebuah tempat di Kanaan gitu, supaya orang tidak bingung gitu, ini tuh wilayah mana gitu. Hanya ada penjelasan itu gitu. Penjelasan itu diberikan supaya orang tidak bingung ini posisinya ada di mana gitu. Nah, saya nggak puas, saya cari lagi ke tempat lain gitu ya. Tapi nggak ketemu juga gitu. Nah, kemudian saya coba baca lagi ke Jerome, kenapa dia ngomong begitu gitu ya. Kenapa dia ngomong Kiryat Arba, lalu dikasih penjelasan Hebron dan Kanaan. Nah, saya menangkap ada kesan kayaknya nggak ada spesialnya di tempat gitu.
Oh mungkin ya udahlah, mungkin dia memang pengennya di situ gitu. Nah saya nggak tahu saya nggak tahu apakah memang ada alasan khusus gitu ya, kenapa kenapa eh, kenapa dia dikuburkan di situ, atau mungkin para penafsir juga belum nemu gitu ya, eh, apa alasannya gitu ya. Karena yang jelas tidak bisa kan kita berspekulasi terlalu jauh gitu, baik secara teologis maupun secara eksegetis gitu. Kalau tadi eh, sudut pandang Abraham kayaknya cenderung teologis ya. Jadi kenapa Allah menempatkan kota Kiryat Arba gitu ya. Itu kan sudut pandang teologis. Dan secara eksegetis juga tidak ada analisis yang cukup dalam tentang itu sejauh yang saya cari gitu ya. Kenapa sih Kiryat Arba gitu. Lalu mungkin ada teman-teman yang lain yang pernah membaca atau menggali gitu. Frater, aduh tadi Tapi yang mau motong dulu boleh nggak? gimana? Tadi Ya boleh. makasih. Tadi Frater bilang sempat bilang keistimewaannya. Nah tiba-tiba saya kepikir nih. Saya Ya, jadi gimana? ingat ketika yang Musa kalau nggak salah yang bilang ke Yosua sama nyuruh spy itu 12 orang ya, 12 orang ya. Betul. Nah, itu kalau nggak salah Diutus ya diutus. Nah, kalau nggak mata-mata salah itu. si si Kaleb sama si Yosua ini kalau nggak salah ke Kiryat Arba juga ya, atau di mana ya? Daerah mana ya? Saya kurang tahu juga. Cuma kayaknya ke sana sih ya. Nah, di situ sih dibilangnya klaster anggur ya, anggurnya gede-gede katanya di sana. Kalau nggak salah ya. Tapi maksudnya jadi Prater jadi ngingetin saya juga nih. Terima kasih banyak. Pokoknya orangnya gede-gede. Kalau yang saya ingat sih orangnya gede-gede. Saya nggak tahu kalau anggurnya gede-gede juga. Dia gede-gede kalau nggak salah, saya ingat ini. Sempat dengar sih dari khotbah pendeta ya. Dia bilangnya gitu katanya. Klaster pomade apa gitu. Cuma mau nambahin aja sih. Jadi tiba-tiba keingat. Jadi pengen nyari dulu juga deh. Oke. Mungkin kalau boleh menambahkan sedikit Frater ya. Boleh, silakan. Nah, mungkin kalau memang kata kenapa Kiryat Arbanya sendiri mungkin saya juga belum menemukan. Tapi kalau kita lihat di ayat 2, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Jadi nampaknya Kiryat Arba itu nama kuno untuk Hebron gitu sepertinya, brother. Dan kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini bahkan tidak disebutkan Kiryat Arba, tapi ia meninggal di Hebron, kan? Di Hebron di tanah Kanaan itu kalau bahasa Indonesia masa kini. Nah, tapi jadi kalau ditanya Kiryat Arbanya, emang saya juga belum menemukan kira-kira kenapa. Tapi kalau yang Hebronnya ini yang saya kira-kira punya spekulasi kenapa dipilih Hebron sebagai kota untuk menguburkan para patriark ini ya. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ternyata kata Hebron itu dari akar kata haver, ada yang bilang seperti itu. Dari kata haver yang artinya sahabat. Haver artinya sahabat. Bahkan kalau bagi orang Palestina tidak pernah menyebut kota ini sebagai Hebron, tapi orang Palestina yang mungkin mayoritas Islam gitu ya, menyebut ini sebagai kotanya Al-Khalil. Al-Khalil atau Al-Khalil yang artinya sama, punya arti yang sama, artinya sahabat. Bahkan di atas Gua Mahpela itu, di Gua Mahpela didirikan masjid Al-Khalil ini, masjid yang bahkan bagi orang Muslim juga tradisi Muslim mengatakan hal yang sama, bahwa di sanalah dikuburkan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Jadi mungkin yang menarik adalah kata Hebron yang sama dengan Al-Khalil, artinya sahabat, yang mungkin menunjukkan bahwa mereka adalah sahabat Allah. Itu spekulasi dari saya, Frater. Bagaimana menurut Frater? Bisa jadi sih. Nggak, itu kalau spekulasi mah bisa aja. Gini. Tapi yang perlu kita pahami adalah gini. Gini kan, kitab Kejadian
dan semua kitab Taurat itu ditulis jauh sesudah kejadiannya gitu ya. Bahkan sebetulnya kita tidak tahu juga sebetulnya Abraham sebenarnya orangnya ada atau enggak gitu. tidak pernah ada bukti historis karena terlalu jauh gitu. Yang jelas gini, kitab ini itu ditulis berdasarkan 4 tradisi. Ini hanya untuk informasi aja. 4 tradisi. Ada tradisi Yahwista, ada tradisi Elohista, ada tradisi Deuteronomistis, dan Priester Codex. JEDP. J itu Yahwista, E itu Elohista, D itu Deuteronomistis, P itu Priester Codex. Campuran dari 4 tradisi kemudian dituliskan ke dalam kitab-kitab Taurat yang ada 5 itu. Nah, itu ditulisnya jauh sesudah. Nah, memang bisa jadi penamaan Kiryat Arba dan Hebron itu berdasarkan 2 tradisi yang berbeda. Jadi, mungkin Kiryat Arba itu dari tradisi yang satu, dan Hebron itu dari tradisi yang lain. Gitu ya. Dan pasti dua-duanya punya maksud tertentu. Yang dari tadi sebetulnya kita sedang diskusikan. Ini maksudnya apa? Kenapa sih harus di Kiryat Arba, kenapa di Hebron gitu. Mungkin ada maksudnya gitu. Dan kalau tadi Mas Bertus mengatakan sekarang orang Palestina nyebutnya itu tempatnya Al-Khalil. Itu maksudnya Palestina orang sekarang ya? Orang sekarang atau Palestina dulu? Sekarang kan maksudnya? Palestina sekarang ya. Palestina sekarang ya. Karena mereka berbahasa Arab, maka digunakanlah bahasa Arab. Al-Khalil itu, yang artinya ternyata sama gitu ya dengan Hebron, sahabat. Dan saya kira catatan di Al-Quran pun akan menyebut hal yang sama gitu ya. Ibrahim dikuburkan di Al-Khalil itu, sama seperti Alkitab Ibrani menyebut Abraham dikuburkan di Hebron. Gitu. Nah, itu aja sih tambahan dari saya. Maksud saya mungkin penamaan itu datang karena ada semacam, boleh dikatakan saya mengimani Abraham sebagai sahabat Allah gitu kan ya. Kalau tadi dihubungkan dengan artinya Hebron, saya mengimani Abraham sebagai sahabat Allah. Maka saya kasih nama lah si tempat itu Hebron gitu. Jadi mungkin bisa sangat mungkin bahwa nama tempat itu dinamakan di dalam Alkitab itu karena bukan nama tempatnya itu sebetulnya, tapi karakter dari tempat itu atau ada semacam sifat dari tempat itu yang ingin dikristalkan gitu. Oh, si Abraham ini sahabat Allah, maka kita kasih nama Hebron gitu. Atau kalau dalam bahasa Arab Al-Khalil gitu misalnya. Sama seperti kalau di Perjanjian Baru itu ada beberapa nama yang sebetulnya kemungkinan besar sih bukan nama aslinya gitu ya. Cuma saya agak lupa. Misalnya gitu ya, Veronica. Boleh dicari. Veronica itu bukan nama asli, mungkin bukan nama aslinya. Veronica yang mengusap wajah Yesus gitu ya. Itu kemungkinan besar bukan nama aslinya. Karena ada artinya Veronica, cuma saya lupa arti Veronica itu apa. Ada silakan dicari. Waktu kuliah Injil Sinoptik itu pernah dijelaskan tapi saya lupa. Lalu kemudian ada beberapa nama lain gitu ya. Itu diberi nama oleh si penulisnya. Kemungkinan bukan karena namanya aslinya dia, tapi kayak semacam alias gitu atau julukan gitu. Untuk menunjukkan bagaimana sifatnya dia. Nah, kemungkinan besar saya menduga kalau tadi ada arti seperti itu ya, Hebron itu artinya sahabat. Saya menduga nama Hebron itu juga diberikan oleh penulis untuk tempat itu, bukan karena memang semata-mata tempatnya namanya Hebron, tapi dikasih nama lah oleh si penulis, si tempat itu namanya Hebron. Mungkin bisa ditangkap semoga. Nah kan kalau begitu maka kita tidak perlu berdebat
Kenapa harus di Kiryat Arba? Karena memang mungkin nama Kiryat Arba dan nama Hebron itu diberikan sesudah Sarah dan keluarga Abraham dikuburkan di situ gitu. Jadi justru yang membuat tempat itu spesial adalah karena Abraham dikuburkan di situ. Bukan karena sebelumnya ada sesuatu yang lebih spesial lagi gitu. Itu juga Terima kasih, spekulasi sih. Frater. Saya Ya. tidak bisa mempertanggungjawabkan itu secara akademik juga. Terima kasih, Frater. Terima kasih. Oh, Oh dapat ya, ini salam ada. dari Billy. Terima kasih. Ya, terima kasih Devi. Salam balik untuk Billy. Nah, monggo Oke. silakan yang mau tanya lagi. Masih ada kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan Frater Revi. Ya, apapun lah, boleh lah, silakan. Ya, apapun. Albert, cuma mau nambahin dikit aja. Kayaknya memang ada betulnya sih kalau mengenai pertemanan ya. Karena memang Abraham itu disebut sebagai temannya Allah ya di dalam Yesaya 41 ayat 8 sama 2 Chronicle 20 ayat 7 ya. Memang di situ disebutkan sih kalau Abraham itu memang sahabat Allah ya. Menarik sih sebenarnya, menarik nih bacaannya. Bagus banget lah. Terima kasih, Pak Abraham. Nah, monggo silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, mungkin saya mau tanya Frater ya. Ini memang Boleh. Tadi saya setuju dengan Abraham. Di Yakobus 2:23 dan 2 Tawarik itu ya. Di Yesaya 41 ayat 8. Oh gitu. Oke. Sorry. Saya kira di Yakobus tadi. Di Yesaya ya. Ini Yakobus juga kayaknya ada deh. banyak catatan ya mengenai Abraham sebagai sahabat Allah. Sahabat Sepertinya Allah. dalam Ini. kitab suci. Kurangnya kalau udah nggak ada ya, tapi di kitab-kitab selanjutnya disebut aja. Iya. Nah, mungkin saya mau tanya, Frater, kalau mungkin belum ada yang mau Boleh. tanya. Silakan. Ya. Nah, ini memang nah, waktu di ayat kedua memang dikatakan di sana Abraham itu datang untuk meratapi dan menangisi kematian Sarah. Gitu. Dan memang tadi yang seperti Frater jelaskan bahwa kata diikuti dengan suatu peribadatan, bisa dibilang itu, Frater ya. Suatu doa, suatu peribadatan tertentu gitu. Dan itu melambangkan ketika Abraham berdiri, artinya peribadatan ratapan itu sudah selesai. Nah, yang menarik adalah kalau ada dua tradisi Yahudi dan tradisi dalam gereja Katolik, bahwa tradisi Yahudi sampai saat ini itu ketika orang meninggal itu ketika orang meninggal, ketika ibadat peratapan itu dikatakan bahwa ternyata sampai sekarang juga mereka tuh mendoakan semoga arwah orang yang meninggal ini masuk surga. Kira-kira ibadat arwah itu, mendoakan supaya arwah orang yang meninggal ini masuk surga. Ya. Dan itu mungkin kira-kira meneruskan tradisi yang dilakukan oleh Yudas Makabe sepertinya ya. Ketika para prajurit yang meninggal di medan perang itu didoakan supaya dosanya diampuni dan masuk ke surga. Dan tradisi yang sama juga ternyata dianut oleh gereja Katolik sampai saat ini, yaitu bahwa kita kita mendoakan, ada ibadat arwah, kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, itu kita mendoakan supaya arwahnya juga diampuni dan supaya mereka bisa masuk ke surga. Nah, saya mau tanya ini kira-kira gitu, menurut pendapat Frater, apakah kira-kira
hal itu juga yang dilakukan oleh Abraham gitu. Jadi kira-kira ketika Abraham melakukan tradisi meratapi ini, apakah mungkin juga Abraham sudah melakukan tradisi untuk mendoakan orang mati, jadi mendoakan supaya Sarah ini masuk surga. Nah, kira-kira seperti itu, Frater. Ya, saya pernah ngobrol, atau di tepatnya gini, saya punya teman kakak kelas yang bikin skripsi tentang konsep Allah Abraham gitu ya. Lalu saya tanya gitu, emang Allahnya Abraham itu konsepnya beda gitu dengan Kristiani gitu ya. Kemudian dia jawab, kalau mau ditelusur-telusur secara eksegetis ya, ini bukan secara teologis, lebih ke eksegetis gitu. Itu sebenarnya agak beda dia bilang. Karena kalau sistem atau worldview-nya Abrahamik, yang lebih dekat dengan Abraham gitu ya, itu dia berpikir bukan monoteisme murni gitu dia bilang. Dalam arti tiada Tuhan selain Yahweh gitu ya. Tapi lebih begini cara berpikirnya dia itu. Lebih ke ada dewa lain gitu ya. Tapi di antara dewa lain itu, nah ini dewa gue ini yang paling hebat gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya, semoga ya. Jadi dia seperti politeis, tapi dia percaya bahwa di tempat lain, di orang Kanaan itu ada dewi kesuburan gitu ya, di mana itu ada Baal, di mana ada dewa lain-lain, pokoknya mau adalah dewa-dewa lain gitu ya. Dia ada tahu di sana ada banyak dewa, tapi ini nih Yahweh-nya gue ini yang paling hebat. Nah, kemudian saya pernah tanya juga gitu ya, lalu kalau gitu bagaimana konsep kehidupan sesudah kematian menurut tradisi Abraham gitu ya. Nah, lalu dia mengatakan, nah, Perjanjian Lama itu ternyata jarang sekali menyebut atau membahas tentang konsep kehidupan sesudah kematian. Dan ini memang juga ditegaskan dalam kuliah ekskatologis yang saya ikuti semester lalu, kalau saya nggak salah. Atau 2 semester lalu. Dosennya Pastor Tejo. Dia mengatakan, kalau mau cari referensi eskatologi, maksudnya referensi biblis ya, itu kalau kamu nyarinya di Perjanjian Lama itu agak sulit, dia bilang begitu, karena jarang sekali Perjanjian Lama itu membahas tentang eskatologi, bagaimana kehidupan sesudah kematian dan sebagainya, atau apakah mereka masuk surga, masuk neraka gitu, itu jarang sekali dibahas. Ya paling yang membahas itu di kitab Makabe itu, ritual mendoakan para martir yang mati untuk membela bangsa itu, gitu ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, apakah Abraham sudah punya tradisi untuk berdoa seperti Yudas Makabe? Kayaknya sih belum ya, gitu. Ini dugaan saya sih, kayaknya sih belum gitu. Karena kalau orang zaman sekarang kan Muslim dan Katolik, Muslim juga ya kalau nggak salah ya doain secara rutin ya 7 hari, 40 hari gitu ya, kayaknya ada deh. Nah, itu kan didoakan secara ini ya, secara apa? Secara periodik gitu ya. Nah, tapi Abraham kan enggak ya. Kayaknya cuma diceritakan dia doa tuh sebelum apa? Sebelum meninggal gitu. Sorry, kok sebelum meninggal? Waktu meninggalnya aja gitu, kayak requiemnya aja gitu. Tapi yang peringatan arwah sekian harinya itu tidak pernah dikisahkan dia ngulang lagi berdoa untuk Sarah gitu ya. Kayaknya nggak ada deh di sepanjang kitab Kejadian. Gitu. Jadi kalau saya boleh menjawab, apakah sudah sama seperti praktik kita? Kayaknya sih belum ya. Gitu.
Dan tujuan dari ratapan dan tangis itu kan juga bukan untuk mendoakan supaya arwahnya selamat di kehidupan sesudah kematian, tapi lebih ke arah mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan gitu. Itu jadi kayaknya agak beda gitu ya, ini orientasinya gitu, atau tujuan dari peribadatannya. Sama seperti kalau orang Protestan itu kan lebih berorientasi kalau kalau orang baru meninggal itu kan bikin kebaktian penghiburan gitu ya, ibadah penghiburan untuk menghibur keluarga. Karena memang orientasinya secara teologis di Protestantisme itu tujuannya bukan untuk keselamatan si arwahnya gitu ya. Kalau saya ini mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau ada teman-teman yang Protestan sih boleh dikoreksi. Tapi lebih ke arah menghibur gitu yang masih hidup, keluarganya yang masih hidup gitu. Nah, saya kira mungkin agak berbeda orientasi peribadatannya gitu lah. Singkatnya mau begitu. Antara Abraham dengan praktik kita yang sekarang. Semoga menjawab. Siap, terima kasih, Frater. Sangat menjawab. Oke. Terima kasih. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Ini mohon maaf untuk teman-teman yang lain, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 25.06 tanpa disadari ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 25.06, jadi sudah mau jam 9. Jadi mungkin tidak bisa ada pertanyaan lanjutan mungkin ya, nanti mungkin lain kali jika berkenan kita akan undang Frater lagi untuk mengisi pada acara jazz atau mungkin ada acara PD kami yang lain. Itu Frater. Siap. Siap. Oh, sudah ada AC saya, siap katanya. Siap. Siap. Ya kalau waktu cocok dan memang ini sih. Saya oke-oke aja gitu. Siap. Terima kasih, Frater. Oke. Jangan live dulu tentunya ya. Kita seperti biasa kita di akhir ini akan ada kuis, Frater. Jadi mungkin nanti setelah pengumuman saya minta mungkin satu pertanyaan dari Frater untuk sebagai pertanyaan kuis pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya akan ada pengumuman dulu. Nah, ini pengumuman. Terima kasih kepada Frater Revi yang sudah mengisi pada kesempatan malam hari ini, memberikan pencerahan yang luar biasa, mengupas kitab suci dengan sangat detail ya. Ini kelihatan bedanya ya, kalau Frater dan saya ya, kelihatan bedanya. Terima kasih, Frater. Nah, ini pengumuman ya. Kita bisa lihat di sini kita ada 4 acara. Ya, komunitas Hope ini ada 4 acara. Besok kita akan ketemu lagi untuk Rosario. Jadi setiap Jumat jam 8 malam kita akan Rosario. Lalu setiap Minggu jam 3 sore kita akan persekutuan doa ya secara online. Lalu setiap Selasa jam 8 malam kita akan ada Miracle Room, yaitu kita berdoa syafaat. Di sana kita mendoakan siapapun yang kita kira-kira terdorong untuk kita doakan. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Setiap Kamis jam 7 malam kita akan jazz lagi dan kita akan bahas Kejadian 24. Nah, ini termasuk yang paling panjang, ini termasuk satu yang sangat panjang, itu 24 ayat 1 sampai 67. Ribka dipinang bagi Ishak. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua diundang untuk ke-4 acara ini. Nah, lalu juga bisa juga teman-teman Bapak Ibu kunjungi website kami di bit.ly/hopebdg. Ya, di sini ada mungkin rekaman persekutuan doa kami, ini ada rekaman jazz kami, dan ini ada Miracle Room juga. Miracle Room nanti rencananya akan diisi dengan daftar-daftar doa. Ya, tapi masih sedang dalam pengembangan. Nah, atau mungkin kalau mau langsung ke rekaman jazz, bisa langsung kunjungi bit.ly/hopebdg jazz. Atau di sana ada daftar-daftar rekaman jazz. Nah, ya seperti yang luar biasa, kita akan kuis di akhir pertemuan ini, gitu ya. Syaratnya yang boleh mengikuti adalah yang belum pernah menang, gitu ya. Jadi syaratnya bukan belum pernah menjawab, tapi belum pernah menang. Jadi kita memberikan kesempatan pada teman-teman Bapak Ibu yang lain. Silakan tulis jawabannya di chat meeting, gitu ya, dan tulis nomor HP-nya jika mungkin kita
belum punya kontaknya. Nah, monggo frater, kira-kira mungkin ada satu pertanyaan untuk menjadi pertanyaan kuis malam hari ini berdasarkan pemaparan Ya, frater. semoga pertanyaannya tepat. Karena untuk jawaban yang tepat harus pertanyaannya tepat dulu. Ya, pertanyaannya adalah berapa kira-kira usia Ishak ketika Sarah meninggal? Itu pertanyaannya. Tadi sih sudah sempat dibahas. Wah, langsung menjawab. Saudara Abraham, 37 tahun. Bagaimana, frater, jawabannya apakah sudah tepat? Ya, sebetulnya yang tahu jawabannya sih hanya Tuhan gitu ya. Dan penulis kitab, tapi kalau berdasarkan berdasarkan kitab kejadian yang kita punya sekarang ini, ya jawabannya tepat gitu. Selamat kepada saudara Abraham. Selamat kepada Ko Abraham. Wah, langsung dijawab, langsung benar jawabannya, 37 tahun. Berbeza nanti akan kami kontak ya. Pemenang tidak dipungut biaya. Nah, terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Frater Ev yang sudah mengisi pada kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini, kita mau doa seperti yang luar biasa, doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan sebumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Kami berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.